Pemerintah melarang ekspor batu bara selama 1 bulan penuh pada Januari 2022. Langkah ini ditempuh untuk mengamankan pasokan batu bara ke PLN serta menghindari pemadaman listrik lebih dari 10 juta pelanggan PLN. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan mencabut izin usaha perusahaan batu bara jika melanggar aturan ini. Larangan ekspor berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dan PKP 2B. Selama ini pengusaha batu bara wajib memasok batu bara dalam negeri atau DMO minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui. Namun realisasinya pasokan batu bara ke PLN setiap bulan di bawah kewajiban DMO. Dan pada akhir 2021, pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara. Bahkan pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Langkah pemerintah melarang ekspor batu bara cukup mengejutkan untuk kalangan pengusaha batu bara. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendukung kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Meski demikian, APBI meminta pemerintah mendapatkan solusi jangka panjang agar permasalahan pasokan batu bara tidak terjadi lagi. Jadi dengan pertemuan beberapa hari kemarin kami yakin ini bisa diatasi. Namun di sisi lain juga kami dari pelaku usaha APBI disampaikan oleh Pak Pandu Syahrir langsung Ketua Umum APBI meminta agar ke depan dicari solusi yang permanen, ya, solusi permanen untuk menyelesaikan permasalahan struktural. Kita akan bahas lebih dalam larangan ekspor batu bara bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan pagi ini. Mas Mamit, selamat pagi. Rame Selamat lagi nih pagi, Pak. energi. Kemarin udah gas, udah premium, sekarang batu bara. Nah, langkah pemerintah ini tepat nggak sih, Mas, dengan kondisi sekarang? Saya kira ini adalah langkah yang sangat tepat sekali dan saya sangat mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba atas keputusan pelarangan ini, Mbak Paskalis. Karena bayangkan kalau sampai nanti tanggal 5 pasokan ini tidak terpenuhi, maka se-Jawa, Madura, Bali ini akan mengalami dampak yang luar biasa, yaitu kita akan mengalami pemadaman bergilir. Bayangkan kemarin saja yang hanya blackout 1 hari saja begitu banyak multiplier effect yang didapatkan. Apalagi saat ini ketika kurang lebih ada 10.000 megawatt pembangkit dan juga total ada 17 pembangkit yang mengalami keterlambatan pasokan. Dan ini akan berdampak luar biasa sekali. Apalagi kita tahu bahwa saat ini listrik sudah menjadi satu kebutuhan primer di mana ada multiplier effect yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ketika listrik ini tidak handal, dalam hal ini PLN tidak memberikan keandalan karena kelangkaan batu bara, saya kira ini sangat disayangkan sekali. Apalagi kita tahu bahwa kita ini adalah salah satu pengekspor batu bara terbesar. Kita mempunyai sumber daya alam batu bara yang cukup besar. Dan ini sangat aneh ketika Indonesia yang mempunyai semua ini tiba-tiba mengalami krisis energi dan ini buat saya sangat memalukan kalau sampai hal ini terjadi. Harusnya sumber daya alam kita ini memang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya kira langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM dan juga tadi Pak Jokowi pun sudah menyampaikan jelas sekali dukungannya. Saya kira ini adalah langkah yang harus kita apresiasi, Mbak Paskalis. Oke, tapi ini kan cuma 1 bulan ya, Mas, selama bulan Januari ini. Dengan kondisi tadi ada keterlambatan pengiriman di beberapa pembangkit listrik, cukup nggak sih, Mas, hanya 1 bulan? Ya, saya kira para pengusaha saat ini sudah berpikir kembali untuk bermain-main dengan DMO tersebut. Dengan adanya kebijakan ini saya kira
mau tidak mau mereka sekarang berusaha untuk terus memenuhi kebutuhan batu bara di pembangkit milik PLN maupun IPP. Kita tahu bahwa PLN mempunyai yang namanya 20 hari operasi, di mana ini adalah cadangan minimal untuk di setiap pembangkit yang harus ada batu baranya. Ketika cadangan ini sudah terpenuhi, saya kira 20 isi tersebut sudah terpenuhi, mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi nanti ke depannya apakah kebijakan ini akan dievaluasi kembali oleh Kementerian SDM untuk pelarangan tersebut ataupun seperti apa. Jadi saya kira kalau bicara waktu tergantung daripada kecepatan pemasok dari batu bara tersebut kepada PLN. Kalau mereka merasa ini sangat penting dan urgent, dan karena mereka harus segera mengekspor kembali, mereka akan memenuhi dalam waktu mungkin kurang dari 1 bulan. Sehingga 2 hari terakhir tersebut bisa terpenuhi nih Bapak sekali. Jadi bicara waktu saya kira tergantung kecepatan daripada pemasok batu bara kepada PLN, sehingga 20 hari tersebut bisa terpenuhi. Dan pastinya saya harapkan nanti ke depan kalaupun memang terpenuhi, para pemasok batu bara ini harus tetap berkomitmen untuk memenuhi 25% DMO tersebut. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Saya kira ini menjadi pembelajaran berharga bagi para pengusaha maupun pemasok batu bara ke PLN, sehingga mereka tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Nah, tapi ini ada isu juga soal DMO ini di antara pengusaha dan juga harga yang diberikan oleh PLN. Ini perbedaannya cukup jauh dari kalau PLN kan sekitar $70, sementara harga acuan batu bara itu kan sekarang ada di 2 kali lipatnya, sekitar $160-an gitu Mas Mamit. Nah, ini apakah yang membuat akhirnya produsen-produsen batu bara ya pasti saya lebih milih ekspor dibandingkan memenuhi kewajiban untuk dalam negeri? Ya. Yang namanya pengusaha pasti akan mencari keuntungan semaksimal mungkin ya Bapak sekali, itu saya kira hal yang wajar lah ya, yang biasa berlaku di sistem bisnis sama ini gitu kan. Tetapi saya kira dengan harga saat ini di $70 pun para pengusaha ini tidak mengalami rugi, mereka masih tetap mendapatkan keuntungan ya. Berdasarkan data yang kami miliki saat ini produksi batu bara itu di angka 49 sampai $50 per metrik ton. Jadi sebenarnya masih ada keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha ini ketika mereka menjual batu bara ke dalam negeri. Nah, selain itu juga kan sepanjang 2021 kemarin mereka sudah mendapatkan win profit yang cukup tinggi ya. Dan dengan begitu naiknya harga batu bara secara luar biasa, maka saya kira mereka sudah mendapatkan keuntungan. Kalau kita lihat bahwa saat ini semua emiten batu bara ini berada di zona hijau dan mengalami keuntungan yang cukup signifikan. Oleh karena itu saya kira dengan kebijakan DMO ini harusnya mereka tidak terlalu repot. Hanya 25% dari total produksi mereka. Berarti kan 75% ini mereka bisa bisa ekspor keluar. Jadi saya kira ini jumlahnya tidak signifikan dan sangat disayangkan kalau mereka hanya berpikir mencari keuntungan semaksimal mungkin, padahal pemerintah hanya minta 25%. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam ya harusnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat kita gitu kan ya, bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu. Jadi saya kira sangat disayangkan kalau para pengusaha kita hanya berpikir harga di luar negeri lebih tinggi, tetapi mereka akhirnya menjual terus dan melanggar komitmen mereka untuk memenuhi pasokan batu bara secara dalam negeri ini, Mbak Pascali. Atau apakah aturan yang dibuat selama ini sebenarnya nggak terlalu membuat pengusaha ini terikat gitu sehingga ya udahlah mungkin sanksinya yang terlalu ringan atau ya keuntungan ekspor tadi yang jauh lebih besar. Nah, apakah aturan-aturan DMO yang saat ini sudah ada dibuat oleh pemerintah harus dievaluasikah untuk memberi paksaan begitu kepada pengusaha memenuhi kewajiban DMO 25%? Ya, saya kira secara keputusan ataupun harga saya kira tidak perlu dievaluasi untuk yang harga ya $70 ini sudah cukup tepat dan mungkin kalaupun nanti ada evaluasi kita lihat nanti ke depannya. Tetapi kalau bicara tentang kebijakan kan hari ini pemerintah juga sudah mempunyai Kepmen SDM nomor 139 tahun 2021 ya. Di situ sudah jelas sekali terkait dengan kewajiban daripada pemasok batu bara untuk memenuhi kebutuhan bahan batu bara dalam negeri. Sehingga dan bahkan sudah ada sanksinya gitu kan ya, apa yang akan terjadi jika pemasok ini tidak memenuhi kewajiban DMO tersebut, termasuk salah satunya adalah pelarangan ekspor yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Nah memang ke depan saya kira seperti yang tadi Pak Presiden sampaikan juga untuk UPK, PKP2B yang memang melanggar kalau perlu dicabut izinnya gitu kan ya, karena buat mereka ataupun buat pemerintah kepentingan saat ini adalah masyarakat ini harusnya menjadi prioritas utama gitu kan ya. Dan saya sangat setuju sekali kalau mereka yang nakal-nakal ini dicabut. Memang tidak banyak yang nakal-nakal ini Bapak sekali, tetapi
ya dampaknya kan luar biasa saat ini. Akhirnya kan semua para pengusaha, para pemasok batu bara mengalami pukulan yang sama gitu kan. Pemerintah tidak membedakan. Ya udah kalian karena pengusaha karena kalian gagal tidak memenuhi kewajiban, ya kalian harus menanggung akibat secara bersama-sama. Dan saya kira ini sangat hebat sekali dan memang saya kira ke depan kita tidak pungkiri bahwa memang di dalam pembelian PLN ada sedikit kekurangan ya. Saya juga menyarankan kepada PLN juga untuk memperbaiki terkait dengan kontrak mereka, gitu kan, terutama untuk sistem kontraknya apakah nanti akan kontrak jangka panjang terkait dengan schedule yang sudah lebih tepat lagi dan terstruktur. Nah ini juga menjadi bahan evaluasi juga untuk PLN ke depannya. Tapi secara tidak langsung saya kira apa yang dibuat oleh pemerintah, sanksi yang saat ini pun sudah cukup berat bagi para pengusaha dan saya yakin pengusaha sudah tidak akan mengulangi kejadian yang sama. Selain itu juga sistem pengawasan dari Kementerian SDM dalam hal ini Minerba untuk pelaksanaan demo ini saya kira harus lebih ketat kembali sehingga memang benar-benar pasokan 20 hari operasi ini bisa didapatkan oleh teman-teman PLN di pembangkit-pembangkit milik mereka maupun di IPP, Mbak sekali. Oke, karena ujungnya adalah bagaimana warga dan masyarakat tetap bisa mendapatkan pasokan listrik aman, sehingga mau tidak mau kebijakan ini memang harus dilakukan meskipun agak diprotes sedikit oleh pengusaha batubara. Terima kasih banyak Mas Mamit sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Sehat selalu Mas Mamit.